Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan coba kembali tutorialkan ya cara merakit kabel pengapian pada motor Supra X125 ya ataupun Karisma ya. Kalau kita gabung menjadi KPH ya. Jadi di sini ceritanya kita akan coba rakit kabel motor KPH teman-teman ya, seperti ini. Jadi di sini motor ini teman-temannya sudah lama terduduk ya. Jadi yang punya menyuruh untuk direhab balik. Di sini terlihat di bagian mesin, di bagian blok sudah saya ganti ya. Jadi tinggal perakitan di bagian kabelnya. Dimana untuk kabelnya sudah terbuka semua, sudah terbuang ya. Hanya tinggal di bagian soket spool saja seperti ini. Dan pengapiannya baik itu CDI ataupun Kipro DC close sudah seperti ini. Ini dia sudah saya rakit tadi. Jadi di sini teman-temannya saya tinggal menyambung jalur-jalur kabel ini teman-teman ya. Jadi di video-video saya sebelumnya memang sudah saya tutorialkan ya. Jadi di sini saya kembali coba untuk tutorialkan supaya teman-teman sebagian bisa menyaksikan di video ini. Begitu teman-teman ya. Jadi langsung saja di sini teman-temannya di bagian soket spoolnya sudah tidak ada lagi, melainkan sudah kabel seperti ini. Dimana untuk motor KPH ya Supra X125 Karisma di bagian spoolnya memiliki 3 kabel ya. Dimana yang satu spool, satu pulser, kemudian massa ya. Dimana kalau dia kabelnya masih ori, putih adalah spool, kemudian biru leres kuning adalah pulser, kemudian hijau adalah massa. Seperti itu. Jadi di sini di bagian massa ini boleh ditinggal ya. Di komentar sebelumnya teman-teman ada yang bertanya, itu kabel yang warna hijau kenapa ditinggal Om katanya. Memang ini teman-teman ya, bisa teman-teman tinggal saja ya, karena ini kabel massa dari spoolnya ataupun Kipro. Jadi berhubung di bagian massa spool dan kipronya sudah langsung nempel di bodi teman-teman ya. Makanya teman-teman tidak pun disambung di bagian kabel massa spool ini tidak bermasalah. Begitu teman-teman ya. Jadi langsung saja di sini kita masuk dulu di bagian ini kabelnya sudah semeraut seperti ini. Melihat mata menjadi berkunang-kunang. Ya, apalagi teman-teman yang pemula mungkin agak pening melihat kabel seperti ini ya. Jadi insya Allah ini saya akan terangkan sedetil-detilnya. Begitu. Jadi untuk pertama teman-teman jangan pedomankan warna kabel. Karena yang pertama warna kabel itu tidak menjamin untuk mengetahui jalur-jalur kabelnya. Begitu. Melainkan teman-teman cukup baca di bagian kamar soket di bagian masing-masing CDI ataupun spool. Kipro. Begitu teman-teman ya. Oke. Jadi untuk langkah pertama kita masuk di bagian Kipro terlebih dahulu. Kita nanti masuk di bagian spool ini, Kipro ini ya. Untuk pertama ini dari kiri ke kanan teman-teman ya. Dari kiri ke kanan. Jadi ini kita beri nomor 1. Ini adalah kontak ya. Kemudian lampu dari kiri ke kanan ya, kontak, lampu, massa, spool. Paham? Kontak, lampu, massa, spool. Oke. Jadi di bagian lampu ini kita tinggalkan saja teman-temannya, karena kita merakit di bagian pengapiannya. Makanya ini kita kasih tanda saja seperti ini ya. Oke. Jadi untuk pertama adalah kontak, di mana kontak Kipro itu kita gabung dengan kontak CDI ya. Kemudian ini nanti kita sambung ya, karena kita di bagian Kipro terlebih dahulu. Kontak Kipro sambung ke kontak CDI, kemudian lampu kita belakangkan ya. Dan kemudian ini adalah massa, di mana massa ini ya, massa ini kita sambung langsung ke bodi. Berhubung di sini masanya sudah saya sambung kabel menggunakan ini seperti ini dia. Ya, jadi cukup kita sambung ke mari. Begitu. Oke. Itu massa Kipro teman-teman ya. Kemudian ya, 3 sudah tersambung.
Sudah selesai maksudnya. Kemudian kita masuk di bagian ini. Ini adalah spool. Di mana spool kiproknya langsung sambung ke spool di bagian magnet ini yang warna putih tadi. Kalau masih ori. Begitu teman-teman ya. Oke. Untuk selanjutnya di bagian kiproknya sudah selesai. Kemudian kita tinggal masuk di bagian CDI. Wow, ini memang agak bingung kita untuk mengenal nama-nama kabel ini ya. Karena ini kabelnya tidak ori lagi ataupun soketnya tidak ori lagi, menggunakan soket CDI Grand ini ya. Jadi teman-teman arahkan juga seperti ini. Ini ada pengunci di bagian soket ini ya. Ini di bagian soket ini masing-masing ada pengunci. Baik itu di bagian kiprok tadi ada penguncinya juga. Jadi itulah teman-teman kasih tandanya. Jadi arahkan seperti ini, kuncinya di atas seperti itu supaya teman-teman tidak bingung ya. Oke, jangan perubahan warna sekali lagi. Oke. Ini kita masuk di bagian CDI teman-teman ya. Sama juga seperti kiprok tadi, dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan supaya gampang mengenali nama-nama kabelnya. Oke. Jadi untuk langkah pertama ini dia nomor 1. Nomor 1 di CDI ini adalah massa CDI. Oke. Di mana massa CDI-nya langsung kita sambung ke massa kiprok tadi yang sudah kita tempel kabel ke bodi. Oke. Ya. Kemudian ini sengaja saya putuskan ini teman-teman ya, di mana dua kabel ini satu positifnya, kemudian satu lagi negatifnya. Di mana ini arahnya ke karburator. Ya, di mana untuk motor KPH ya, perhatikan teman-teman di bagian karbu itu kalau dia masih lengkap, masih bagus motornya maksudnya ya. Itu ada dua kabel maksudnya, satu warna hitam, satu warna merah. Itu adalah jalurnya ke CDI ini ya. Jadi itu kita tinggal saja ya. Langsung saja kita masuk kemari. Ini adalah pulser. Berarti nomor berapa ini teman-teman ya? Hitung. 1, 2, 3, dan 4. Nomor 4 ini adalah pulser. Di mana pulser di bagian CDI-nya langsung sambung ke pulser di bagian baspol. Sebentar. Ini ya. Ini adalah kabel pulser ini. Ya, di bagian baspol ini langsung sambung kemari. Sebenarnya untuk perakitannya sebenarnya sangat gampang teman-teman ya, apabila teman-teman bisa mengenali nama-nama kabelnya ya. Oke. Ini nomor 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini nomor 5. Nomor 5 adalah kontak CDI. Di mana kontak CDI langsung kita gabung ke kontak kiprok tadi. Di mana dia? Ini dia. Ini tadi sengaja saya belakangkan ya. Kontak, ingat teman-teman ya, kontak kiprok digabung dengan kontak CDI seperti ini. Oke. Jadi nanti apabila untuk mematikan teman-teman cukup cabut ini ya. Dan sebaliknya untuk menghidupkan disambung seperti itu. Ini nanti jangan diisolasi ya. Oke. Selanjutnya ini nomor 5 ya. Kemudian yang terakhir nomor 6 ini adalah coil. Ini dia. Dimana ini sudah saya sambung ke coilnya. Kemudian tinggal sambung teman-teman, tinggal sambung ke bagian coil, ke bagian DC close. Ini dia. Kemari. Di sini kan ada kabel. Ya, ini dia. Tinggal sambung kemari. Oke. Jadi untuk mengetesnya teman-temannya ini ditempelkan ke bodi nanti. Kemudian sembari kita engkol dan ini pastikan posisi api ini nembak teman-temannya, artinya kuat apinya, baru bisa didorong oleh coil ini ke kabel busi. Kalau apinya tidak nembak, tidak bakalan mampu didorong oleh coil ini ke kabel busi. Begitu teman-teman ya. Langsung saja kita akan tes. Langsung saja kita tes. Ini dia. Jadi lihat. Pastikan kabelnya tidak ada dempet ke bodi ataupun dari kabel satu kabel lain teman-teman ya. Ini ya. Terlihat nembak. Oke. Jadi dengan begini saya yakin sudah mampu didorong oleh coil ini ke kabel busi. Langsung saja kita akan sambung kemari ya. Oke. Kemudian kita akan tes ke kabel busi.
Jadi cara mengetesnya teman-temannya, ini harus ditempelkan ke bodi seperti ini, ya. Kemudian kita tes ke kabel busi ini. Bentar. Cari lihat. Ini dia. Dan teman-teman harus menekan ya supaya nanti jangan kesetrum. Oke. Ini dia. Lihat. Oke. Aman ya. Oke, inilah dia teman-teman tutorialnya. Jadi teman-teman ada juga yang bertanya ya. Untuk menyambung aki seperti apa Om katanya ya. Bagaimana katanya. Jadi gampang saja teman-teman ya. Apabila teman-teman ingin memasang aki ya, di mana kabel kontak ini ya, yang dari kiprok ini, jangan dari CDI ya. Kabel kontak dari kiproknya, ambil satu kabel kemari ya. Ini disambung ke kabel kontak di bagian kiprok. Maksudnya teman-teman ambil kabel lain, kemudian sambung ke kabel kontak kiprok ini. Dari sini nanti ke aki. Oke, kemudian negatif akinya disambungkan ke bodi, ditempel ke bodi. Seperti itu dia. Jadi nanti ketika nanti kontak CDI-nya dan kiprok disambung seperti ini, maka arus dari akinya akan berfungsi. Begitu teman-teman ya. Oke, paham? Ini banyak teman-teman yang bertanya untuk cara mengambil arus akinya katanya ya. Seperti ini dari kerjanya teman-teman ya. Dari kabel kontak di kiprok. Seperti itu. Paham teman-teman ya? Jika belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, mungkin ini tidak saya nyalakan sampai nyala teman-teman ya. Berhubung ini masih banyak yang perlu dibenahi di bagian tangki ya, di bagian karbu, di bagian gas. Makanya ini saya tutorialkan cukup di bagian perkabelan saja. Intinya di bagian perkabelan tadi sudah keluar api. Begitu teman-teman ya. Oke. Mungkin sekedar ini dulu video kita kali ini. Di lain waktu kita sambung kembali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika berkenan tekan tombol like, subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Fendi Bengkel Channel. Dadah.